Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mang Aceng di channelnya Mang Aceng, yaitu berburu secara tradisional di Tasikmalaya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dengan kawan-kawan semua mengenai kelebihan dan kekurangan dari anjing jenis kelamin betina dan anjing jenis kelamin jantan. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya tidak maksud untuk menggurui kawan-kawan sehobi atau kawan-kawan seniman. Saya hanya berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari anjing atau ternak berjenis kelamin betina ya. Saya ada contoh ternaknya. Ini adalah ternak berjenis kelamin betina ya. Ini ternak ini sudah lama saya pakai burung, sudah sekitar 4 tahunan ya. Yang pertama saya bahas adalah kelebihan dari anjing betina ya. Itu kelebihannya dia jarang bertengkar atau jarang berkelahi dengan anjing lain, berbeda dengan jantan ya. Itu yang pertama, dia jarang berkelahi atau jarang bertengkar dengan anjing lain di tempat perburuan. Jadi itu sangat menguntungkan sekali ya, karena ketika kita melatih atau memakai anjing betina untuk berburu tidak terganggu dengan berkelahi ya, atau menangkap anjing lain atau berkelahi dengan anjing lain. Kedua, anjing betina di kekuatan atau di napas ya, napasnya lebih panjang atau lebih kuat. Jadi ketika dia mengejar babi, dia bisa lebih tahan gitu kejarannya dibanding dengan anjing dengan anjing jantan. Ketiga ya, selain napas, di kekuatan otot juga ya, di tenaga juga biasanya untuk berlari memang mempunyai kelebihan yang sangat jauh sekali ya dengan jantan. Itu sekilas dari kelebihan anjing berjenis kelamin betina untuk ketika kita memakainya untuk berburu. Kemudian ada kekurangannya juga ya di anjing-anjing betina atau anjing-anjing induk. Yang pertama, kekurangannya mungkin di masa kawin. Jadi anjing induk biasanya ada masa kawin atau mens. Jadi di masa itu otomatis anjing betina harus istirahat untuk berburu ya. Jadi kita tidak memakainya untuk berburu karena akan mengganggu kepada anjing lain atau anjing pemburu lain yang berjenis kelamin jantan ya, karena akan sangat terganggu. Jadi mereka tidak akan mau berburu, malah istilahnya mereka hanya ingin kawin gitu. Jadi kita kalau anjing betina itu harus istirahat berburu ketika dia masa kawin. Biasanya agak lumayan lama ya. Kalau tidak dikawinkan itu bisa istirahat sebulan, menunggu masa kawinnya selesai. Apalagi kalau dikawinkan itu bisa lumayan lama, dari mulai dikawinkan, masa hamil, terus kemudian masa menyusui, itu bisa mencapai 4 atau 5 bulanan dia berhenti berburu gitu. Mungkin kelebihan dan kekurangannya seperti itu untuk induk. Dan rata-rata orang lain atau kawan-kawan buru yang lain agak enggan ya, atau agak gengsi untuk memakai induk, karena apalagi anak-anak bujang atau anak-anak muda ya jarang mau memakai induk karena mereka sering diledekin sama kawan-kawannya ya, apalagi anak-anak bujang tuh nggak mau, mereka jarang yang mau memakai induk. Padahal induk mempunyai kelebihan di pernapasan dan di tenaga ya. Penciuman juga bisa lebih tajam sih sebenarnya dibanding dengan jantan.
Seperti itu sekilas pengalaman saya mengenai kelebihan dan kekurangan ternak induk. Kemudian kita akan bahas mengenai kekurangan dan kelebihan ternak jantan. Kemudian kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari ternak yang berjenis kelamin jantan ya. Ini saya ada modelnya nih, si Dosol namanya. Ini baru sekitar 3 bulan saya piara ya, saya latih dulu baru sekitar sebulan. Untuk kelebihan dari ternak-ternak jantan ya dapat dipastikan ya, dia tidak ada masa hamil ya. Ya untuk masa kawin asal jangan dekat dengan induk yang lagi men atau lagi masa kawin, dia tidak akan terganggu. Atau kalau lagi tidak dikawinkan, dia tidak akan terganggu dengan masa-masa kawin gitu. Otomatis dia bisa dipakai sepanjang waktu untuk berburu gitu, tanpa terganggu dengan masa-masa kawin. Kemudian kelebihannya kalau di jantan yang mungkin kelihatannya lebih gagah ya, dari bentuk atau dari postur tubuh. Memang untuk anak-anak muda memang biasanya lebih suka dengan ternak jantan karena memang bentuknya lebih gagah gitu dibanding dengan ternak betina. Kemudian kelebihan dari ternak jantan di apa istilahnya, di daya tangkap ya, daya nangkapnya untuk bertarung langsung dengan babi biasanya ada nilai lebihnya dibanding dengan betina ya. Tapi tidak semua juga sih, cuman rata-rata jantan bisa lebih ganas gitu untuk menangkap babi. Mengenai kelebihan dari ternak jantannya mungkin hanya kita bahas seperti itu saja, karena memang tidak terlalu banyak ya kelebihan dari jantan kalau dibanding dengan induk. Memang kalau induk itu bisa lebih unggul ya. Kemudian ya kita bahas kekurangan dari ternak-ternak jantan. Kekurangannya lumayan banyak ya. Pertama mungkin dia lebih suka berkelahi ya. Kadang-kadang kalau jantan itu datang atau istilahnya keluar temperamennya ya, atau ini marahnya tuh bisa kadang-kadang keluar, apalagi ada induk yang lagi masa-masa kawin, jadi mereka lebih pemarah. Jadi kalau jantan itu lebih rentan berkelahi di tempat berburu gitu. Kedua mungkin kekurangannya di napas juga. Di napas dia lebih pendek dibanding dengan induk, jadi dia masih kekuatan napasnya masih di bawah induk. Ketiga ya kekuatan fisik juga. Kekuatan fisik memang agak ini istilahnya jauh lah dibanding dengan induk. Ketika misalnya gini, ketika induk lagi kejaran, misalnya kejaran pagi, dia masih kuat ngejar, kemudian ada kejaran siang bisa dia masih melanjutkan. Kalau jantan jarang. Kalau jantan biasanya dia perlu istirahat dulu untuk 2 kali kejaran dalam sehari misalnya. Jadi bisa dipastikan untuk kekuatan fisik yang betina lebih unggul lah istilahnya. Jadi kawan-kawan, sekilas penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan dari anjing atau dari ternak berjenis kelamin induk atau betina dengan anjing yang berjenis kelamin jantan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kalau induk itu lebih unggul sebenarnya kekuatannya dibanding dengan jantan. Jadi tetap jangan malu bagi kawan-kawan ya yang mau memakai anjing-anjing induk untuk berburu babi, khususnya berburu babi karena saya tidak berburu hewan lain ya. Jadi jangan sampai malu atau jangan sampai enggan untuk melatih atau memakai ternak-ternak induk karena memang banyak sekali kelebihan dari ternak-ternak induk. Sekian penjelasan atau berbagi pengalaman dari saya.
Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Tetap ikuti channel Mang Aceng, yaitu berburu secara tradisional di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.